Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dwi Paramita dan teman-teman saya Fada Yume Farah dan juga Via Nurfitriana akan mempresentasikan mengenai subjective well-being pada lansia di Panti Werda. Yang pertama adalah berbagai perubahan akan terjadi di masa lanjut usia, yaitu penurunan fungsi fisik maupun mental. Seiring dengan berjalannya waktu, akan terjadi perubahan pada manusia, yaitu mulai dari masa prenatal hingga lanjut usia. Menjadi tua merupakan suatu proses alamiah yang tidak dapat dihindari. Saat ini, tidak jarang keluarga ada yang menitipkan lansia di Panti Werda atau Panti Jompo dengan berbagai alasan tertentu. Beberapa alasan mengapa para keluarga menitipkan lansia di Panti Werda adalah karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk merawat orang tuanya, atau memiliki kendala dalam ekonomi, serta ketidakmampuan keluarga dalam mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh lansia. Selanjutnya, terdapat beberapa perubahan yang akan dialami oleh lansia yang bertempat tinggal di Panti Werda, yaitu baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dengan bertempat tinggal di Panti Werda, maka akan membuat berkurangnya waktu berkumpul atau bertemu antara lansia dengan keluarganya. Hal tersebut dapat membuat perubahan pada lansia. Ia akan merasa kurang dapat perhatian khusus dari keluarganya, sehingga timbul perasaan tidak bahagia atau ketidakpuasan yang tentu saja dapat mempengaruhi kualitas hidup serta subjective well-being yang lansia miliki. Lanjut usia merupakan tahap terakhir dalam setiap siklus kehidupan manusia. Tahap perkembangan usia lanjut merupakan dalam tahap masa dewasa akhir antara usia 60 tahun ke atas. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 sudah dijelaskan tentang kesejahteraan lansia yang dinyatakan yang termasuk dalam kategori lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun atau lebih. Ada beberapa tugas perkembangan yang harus dilalui oleh lansia, yaitu yang pertama adalah lansia harus menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan dan kesehatan, di mana pada saat memasuki usia lanjut akan terjadi beberapa perubahan dari fisik maupun mental. Salah satunya seperti munculnya masalah pada alat-alat indera, maka dari itu lansia harus kembali menyesuaikan dirinya dengan kondisi yang baru. Yang kedua, menemukan aktivitas lain agar terhindar dari rasa kesepian. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income penghasilan keluarga. Individu pada masa lansia yang sebelumnya bekerja, maka juga akan mengalami kehilangan identitas pada masa pensiunnya. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan. Selanjutnya, membentuk kelompok yang terdiri dari orang yang sudah lansia. Itu aktivitas sosial yang membantu mereka agar tidak terisolasi dan memberi mereka perasaan akan nilai sosial yang berlanjut dan juga agar tidak merasa kesepian. Selanjutnya, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Yang terakhir, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Panti Werda atau bisa juga disebut Panti Jompo adalah suatu lembaga atau rumah perawatan yang dikhususkan untuk para dewasa lanjut. Di tempat tersebut disediakan berbagai macam layanan yang dibutuhkan oleh para lansia dan juga tersedia fasilitas kesehatan. Panti Werda merupakan unit yang memberikan pelayanan sosial bagi lansia, yaitu berupa penampungan, jaminan hidup seperti memberi makan dan pakaian, serta bimbingan sosial. Selanjutnya terdapat sisi positif lansia yang bertempat tinggal di Panti Werda, yaitu yang pertama terdapat seseorang untuk merawat. Karena salah satu alasan yang menjadi keputusan keluarga menitipkan lansia di Panti Werda adalah kurangnya waktu untuk merawat lansia, maka hal ini menjadi sebuah keuntungan karena fasilitas perawatan akan didapatkan oleh lansia. Yang kedua, makanan mudah tanpa biaya dan fasilitas lengkap. Makanan untuk para lansia mudah didapatkan karena sudah tersedia di Panti Werda. Selanjutnya, kemungkinan berhubungan dengan banyak teman sebaya, sehingga dapat mengurangi kesepian yang dirasa. Yang keempat, terdapat beragam kegiatan. Yang kelima, menghilangkan kesepian karena orang-orang di panti dapat dijadikan teman. Sedangkan sisi negatif lansia yang bertempat tinggal di Panti Werda yaitu yang pertama, ada biaya yang harus dikeluarkan. Biaya hidup yang harus dikeluarkan akan lebih banyak daripada biaya tinggal di rumah sendiri. Kedua, pilihan makanan terbatas dan biasanya berulang-ulang sehingga kurang menarik daripada masakan di rumah sendiri. Yang ketiga, tidak dikelilingi keluarga.
Yang keempat, berhubungan dan menetap dengan orang yang kurang menyenangkan. Selanjutnya adalah subjective well-being. Ada beberapa pengertian menurut beberapa tokoh mengenai subjective well-being. Salah satunya dari Carney yang mengartikan subjective well-being sebagai persepsi seseorang terhadap pengalaman atau kejadian-kejadian yang telah terjadi di hidupnya, yang terdiri dari evaluasi kognitif dan afeksi terhadap hidup dan mempresentasikannya dalam kesejahteraan psikologis. Jadi, subjective well-being merupakan pandangan seseorang terhadap pengalaman-pengalaman di hidupnya yang meliputi aspek kognitif yaitu berupa kepuasan hidup, serta aspek afektif perasaan menyenangkan seperti perasaan bahagia, tertarik, bersemangat, penuh perhatian, maupun perasaan yang tidak menyenangkan seperti perasaan sedih maupun perasaan marah. Biasanya, seseorang dengan tingkat subjective well-being yang tinggi itu akan merasakan kepuasan dalam hidup dan emosi yang positif dan jarang merasakan emosi negatif seperti sedih maupun marah. William J. Compton mengidentifikasi bahwa indeks subjective well-being pada individu itu terdiri dari dua variabel utama, yaitu kebahagiaan dan kepuasan hidup. Tentu saja setiap orang itu pengen merasakan perasaan yang bahagia, termasuk pada lansia. Namun, seperti apa sih individu itu yang bahagia menurut Wirawan? Individu yang bahagia itu adalah individu yang memiliki pengalaman yang menyenangkan ketimbang pengalaman yang buruk atau tidak memiliki pengalaman yang berkesan. Dan individu yang mencapai kepuasan hidup itu dia mampu menerima diri dan lingkungannya secara positif. Kemudian terdapat dua pendekatan umum terkait kepuasan hidup dan kebahagiaan. Yang pertama adalah top-down teori dan yang kedua adalah bottom-up teori. Top-down teori merupakan penilaian dan interpretasi seseorang mengenai pengalamannya secara positif baik berkaitan dengan kepribadian, sikap, dan cara penilaian. Jadi, untuk mencapai kebahagiaan, seseorang itu harus merubah kepribadian, sikap, dan cara penilaiannya. Seperti ketika dulunya pesimis, sekarang menjadi lebih optimis. Ketika dulunya introvert, sekarang menjadi lebih terbuka. Seperti itu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi subjective well-being menurut Myers dan Dinner. Yang pertama adalah harga diri. Yang kedua, pengendalian diri terhadap pengalaman. Jadi walaupun dia memperoleh pengalaman negatif, dia dapat mengendalikan dirinya, dapat mengendalikan emosinya. Yang ketiga adalah sifat terbuka. Jadi individu yang mudah bergaul dapat membangun hubungan yang positif dengan orang lain serta mendapat timbal balik dari orang lain itu juga positif sehingga individu tersebut dapat memperoleh well-being yang tinggi. Kemudian yang keempat ada optimisme. Jadi individu dengan optimisme ini dia akan memiliki subjective well-being yang lebih tinggi karena dia berharap akan terjadinya hal-hal yang positif atau menyenangkan. Kemudian yang kelima, hubungan sosial yang positif. Hubungan sosial yang positif ini terdiri dari dukungan sosial dan keintiman emosional yang dibangun dengan orang lain sehingga membuat harga diri itu menjadi lebih tinggi, keberhasilan dalam mengatasi stres, kesehatan yang lebih baik, serta minimnya masalah psikologis. Yang keenam adalah keintiman emosional. Jadi ketika seseorang itu menjalin hubungan dekat dengan orang lain secara positif tentunya akan meningkatkan subjective well-being. Yang ketujuh adalah hubungan sosial dan dukungan sosial. Menurut Godwin, orang dengan dukungan sosial yang positif itu akan meningkatkan kepuasan hidupnya. Dan yang kedelapan adalah pemahaman tentang arti dan tujuan hidup. Seseorang dengan tujuan hidup yang jelas, dia itu akan merasa lebih bahagia. Dan ketika tujuan hidupnya itu tercapai, tentunya akan mencapai kepuasan hidupnya dan merasa bahagia. Dan ketika dia paham tentang arti hidupnya itu, tentunya dia akan merasa bahagia juga. Selanjutnya adalah subjective well-being pada lansia di Panti Werda. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa subjective well-being merupakan sebuah penilaian dari pengalaman hidup seseorang, juga tentang pemaknaan hidupnya. Subjective well-being sendiri ternyata pada lansia terjadi peningkatan karena emosi negatif cenderung menurun. Pada lansia ini, regulasi emosinya juga cenderung lebih baik daripada usia-usia sebelumnya.
pada usia lansia ada pengaruh hubungan sosial dalam mencapai subjective well-being. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa lansia di panti mengalami proses adaptasi. Seperti responden bernama R, pada awalnya merasa kesepian, lalu mampu beradaptasi karena memiliki regulasi emosi yang bagus. Lansia mengikuti beberapa rangkaian kegiatan yang ada di panti dan memperoleh hubungan sosial dengan teman sebaya, sehingga dapat merasakan subjective well-being. Bentuk-bentuk subjective well-being ini macam-macam pada lansia. Yang pertama, tidak menyalahkan keadaan. Yang kedua, pasrah pada Tuhan dengan rutin beribadah. Yang ketiga adalah optimis menjalani hidup. Dan yang terakhir adalah senang berinteraksi sosial. Adapun penelitian subjective well-being lansia di Panti Werda versus mereka yang berada di rumah. Hasilnya, ternyata lansia yang berada di rumah memiliki subjective well-being yang lebih baik dengan yang ada di panti. Hal ini terjadi karena yang pertama, lansia merasa bebas di rumah. Yang kedua, berinteraksi dengan keluarga dan orang lain tanpa batas. Dan yang terakhir adalah adanya dukungan dari keluarga. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.